909 FM Soul Radio, your famous fashionable station in the series Soul Lovers ya. Masih barengan sama Raisa di Ido banget Soul Lovers ya, always and always. Selalu muterin lagu kesukaan kamu juga. Ido banget sampai jam 3 sore Soul Lovers ya. Tapi untuk di jam kedua ini, Raisa nggak sendiri Soul Lovers ya, karena ditemenin sama Dokter Ira Ristinawati. Halo dokter. Selamat siang. Siang dokter, gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, dokter, kurun waktu mungkin. Ya. Halo, dokter dengar suara saya? Ya. Oke. Mas. Dalam kurun waktu ini dokter, dalam kurun waktu bulan-bulan ini tuh selain praktek mungkin lagi sibuk apakah? Lagi sibuk ini, sedang ngidam Mas. Oh, sedang ngidam. Oh, lagi mengandung ya dok ya? Iya. Oke. Lagi bolak-balik Berapa bulan dok? Ini masuk 5 bulan sih sebenarnya, tapi masih sindrom ngidamnya masih ada. Jadi ya praktek aja sih, sama menikmati ngidamnya. Oke. Menikmati. Maunya apa nih baby gitu ya dok ya? Oke. Dinikmati jadi. Dokter siang ini kan dokter siang ini kan kita mau ngebahas tentang pikun itu tuh sebenarnya normal nggak sih? Secara medis namanya penyakit ini disebut demensia. Boleh dijelasin nggak sih dok? Mungkin Soul Lovers dan Raisa juga nih kurang tahu ya bahasa dari si demensia sendiri ini. Biasanya kan taunya pikun. Ya. Ya, kalau masyarakat awam kan taunya pikun itu wajar ya kalau di usia tua ya Mas ya. Padahal sebetulnya definisi dari pikun yang wajar sama tidak wajar itu memang berbeda. Jadi kalau yang terkait dengan proses aging atau proses penuaan memang ada lupa yang sifatnya normal. Tapi juga ada yang sifatnya tidak normal karena lupa ini sebetulnya tidak hanya mengenai orang-orang yang sudah tua aja sebetulnya. Kayak kita gini kan juga kadang suka lupa naruh kunci, suka lupa HP-nya juga kayak gitu. Jadi harapannya sih nanti lewat talk show ini kita bisa membedakan mana sih yang lupa normal dan mana yang nggak normal gitu. Kalau yang masuk ke demensia memang jelas akhirnya itu merupakan suatu penyakit atau pikun yang tidak normal. Secara medis sendiri untuk definisinya, kalau dikatakan demensia itu kalau ada gangguan fungsi kognitif yang lebih dari satu, jadi minimal ada 2 domain kognitif yang terganggu, salah satunya memori atau daya ingat ya, bahasa awamnya, tapi disertai dengan gangguan dari activity daily life. Jadi aktivitas sehari-hari seperti makan, kemudian minum sendiri, berpakaian, kemudian untuk menentukan keputusan seperti menggunakan uang untuk membayar, seperti itu tuh sudah terganggu. Nah, kalau sudah ada gangguan dari ADL-nya atau activity daily life atau aktivitas kesehariannya baru bisa dikatakan demensia, seperti itu. Oh, baru bisa dikatakan demensia gitu ya. Berarti secara kurang lebih sebenarnya ada beberapa faktor untuk dikatakan demensia juga gitu ya dok? Ya, jadi nggak serta-merta semua lupa itu masuk ke demensia nih jalan-jalan gitu, enggak. Kalau misalkan kehidupan seharinya, aktivitas kesehariannya masih baik, kemudian masih bisa bekerja seperti biasa, belum bisa masuk ke demensia gitu. Demensia gitu. Oke, terus emang nih dok, kan mungkin awamnya juga Soul Lovers tuh bahwa pikun atau demensia ini kan sering dikatakan sama orang-orang yang sudah berlanjut usia, bahkan sudah menginjak usia yang lebih tua juga gitu dok. Nah, apakah dok anak-anak muda atau bahkan kayak seumuran Raisa itu juga bisa demensia dok? Ya, jadi memang kalau dari prevalensi untuk demensia sendiri itu seringnya pada usia yang lebih lanjut ya, dikatakan untuk usia lebih dari 60 tahun itu prevalensinya meningkat 3 kali lipat dibandingkan yang usianya di bawah 60 tahun secara epidemiologi. Tetapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk usia yang kurang dari 60 tahun itu menderita demensia ini. Karena faktor risiko demensia salah satunya adalah gangguan genetik. Jadi ada beberapa gen yang akhirnya akan menimbulkan munculnya demensia. Biasanya memang yang early onset atau yang
munculnya itu pada usia yang lebih muda di bawah 60 tahun, seperti itu. Oke, berarti mungkin di bawah 60 tahun gitu ya, Dok, ya? Berarti Ya, oke, berarti beberapa jadi ada tidak faktornya. menutup Nanti juga solo kemungkinan lovers ya kita kena. mhm? Tidak. Oh. Oke oke oke. Dan nanti solo lovers ya, kalau mungkin kamu merasa kayak demensia ini kamu banget, jangan lewatin ya solo lovers, karena masih ada 1 jam barengan sama Dokter Ira solo lovers, dan mungkin boleh banget solo lovers tanya-tanya juga di WhatsApp tentang demensia di 0816675001. Stay tune terus barengan sama Raisa. Alright, let's go. 99 FM Solo Radio, your famous interpretable station in the city. Solo lovers, balik lagi barengan sama Raisa dan Dokter Ira. Halo Dokter. Ya, halo, selamat siang solo lovers. Oke, Dokter, ini emang kan ini kan jenis penyakit demensia ini tuh emang ada beberapa ya, Dok ya? Atau mungkin demensia tuh hanya satu aja gitu atau gimana? Jenisnya ada banyak sih Oh, sebetulnya. oke. Mhm. Tapi yang paling banyak itu namanya demensia Alzheimer. Jadi sekitar 60-80% dari total pasien penderita demensia itu masuk ke Mhm. kategori demensia Alzheimer. Kalau Oke. terbanyak kedua ada namanya demensia vaskuler. Untuk jenis yang lain ada beberapa seperti demensia Lewy body, kemudian demensia frontotemporal, dan demensia pada penyakit Parkinson. Yang paling banyak 5 itu, tapi yang paling banyak pertama itu memang demensia Mhm. Alzheimer yang lebih banyak dikenal di seluruh dunia, itu populasinya memang terbanyak itu demensia Alzheimer, Mas. Oke, berarti, untuk Alzheimer ini sendiri tuh mungkin juga, kebanyakan orang-orang bahkan di Indonesia, bahkan juga di Solo juga ya, Dok, ya, itu berarti penderitaannya kebanyakan yang Alzheimer ini ya? Ya, betul betul, karena sekitar Oh. 60% dari total penderita demensia itu masuk ke kategori yang ini, di seluruh dunia termasuk di Mmm. Indonesia. Ada Oke. kelompoknya loh bahkan di Indonesia namanya ALZI itu, Alzheimer Oh, itu. Ya, jadi ada oke. komunitasnya karena Mhm. saking banyaknya dari penderitanya, Heeh, ada oke. komunitas penderita Alzheimer. Oke. Itu kalau untuk demensia Alzheimer sendiri, Dok, boleh dijelaskan sedikit nggak, untuk Solo lovers? Ya, baik. Yang Kalau untuk ya. demensia Alzheimer ini memang untuk kategorinya sama ya seperti tadi definisi dari demensia itu sendiri, ditambah dengan adanya plak neuretik dan neurofibrillary tangle yang ada di Mhm. sel saraf otaknya atau di sel neuronnya. Tapi Oke. untuk penegakan diagnosisnya memang agak sulit ya, Mas, karena baru bisa ditegakkan tuh dengan biopsi otak postmortem. Jadi setelah pasiennya meninggal, kemudian diambil jaringan otaknya, dibiopsi, kemudian diperiksa nih selnya apakah ada plak Iya. neuritik atau neurofibrillary tangle. Untuk gold standar atau pemeriksaan pastinya itu kalau di yang dikenal dulu. Tapi sekarang yang lebih canggih sebetulnya bisa lewat cairan dari otak. Jadi cairan otaknya diambil, kemudian dilihat ada nggak tadi neurofibrillary tangle dan plak neuritiknya di LCS-nya atau di cairan otaknya, seperti itu. Jadi nggak Oke. harus Mhm. nunggu meninggal dulu baru dibiopsi, terus baru tegak, "Oh iya ini demensia Alzheimer nih," gitu. Oke, terus Dok, sebenarnya penyakit ini tuh gara-gara apa aja sih, Dok? Mungkin faktornya ada apa aja? Ya, faktor resikonya ya. Untuk faktor resikonya salah satunya yang tadi disebutkan, jadi ada faktor Mhm. genetik tuh bisa tuh. Ada beberapa gen yang bisa menyebabkan demensia Alzheimer atau demensia pada umumnya, secara umum. Gennya diantaranya ada beberapa ya, seperti presenil, kemudian APP atau apolipoprotein seperti itu, kemudian Oke. ApoE, ApoB seperti itu. Jadi memang ada beberapa gen yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang itu Mhm. nantinya akan menderita penyakit demensia ini. Selain dari genetik, bisa juga dari Mhm. lifestyle bisa. Kemudian kalau untuk resiko vaskuler atau tadi masuk Oke. ke demensia vaskuler, itu karena adanya kelainan pada pembuluh darah sebetulnya. Misalkan dia habis stroke nih, dia lebih Mhm. beresiko mengalami dari demensia. Nanti masuknya ke demensia vaskuler seperti itu. Kemudian dari jenis Oh, oke. Mhm. juga, dari jenis kelamin juga dikatakan wanita ini lebih beresiko mengalami demensia dibandingkan laki-laki. Oh, Sebetulnya ini oke. tidak karena serta-merta, "Oh iya ini wanita nih lebih beresiko menderita Iya. demensia," tapi karena angka harapan hidup dari wanita ini lebih panjang, dikatakan lebih panjang daripada pada laki-laki. Jadi wanita yang umurnya lebih dari 60 tahun tuh lebih banyak prevalensinya daripada laki-laki. Makanya akhirnya penderita demensia ini lebih banyak pada wanita daripada
laki-laki, seperti itu. Oh, oke. Berarti ternyata untuk gender si demensia Alzheimer itu lebih rentannya tuh kepada perempuan gitu ya, Dok ya? Ya, karena dari segi Oke. karena usia juga Mhm. berpengaruh juga faktor resiko yang tadi Usia. bilang di atas 60 Oh, oke oke 3 oke. kali Di atas lipat 60 ya. Oke, resiko. kalau aku search juga nih ya, Dok ya, demensia itu kan mungkin penyakit salah satu penyakit pikun. Nah, mungkin beda nggak sih, Dok, dengan, gangguan, mental nih, Dok, sakit gitu atau gimana? Monggo. Oh iya, kalau sama gangguan mental berbeda ya. Jadi, untuk gangguan mental kan memang ada riwayat gangguan dari psikiatriknya ya. Kalau Mhm. dari demensia ini sendiri itu berbeda, ada kriteria untuk diagnosis atau kriteria kita bisa mengatakan pasien itu menderita demensia, tadi yang sudah disebutkan. Jadi ADL atau activity daily life-nya sudah harus terganggu, kemudian kita harus periksa lebih lanjut nih, apakah memang betul-betul mengalami gangguan fungsi kognitif atau tidak. Jadi untuk penegakan diagnosis demensia sendiri hanya bisa dilakukan oleh spesialis, seperti itu. Oke. Lalu, Dok, efek dari penyakit demensia sendiri ini, Dok, mungkin selain yang mungkin gampang lupa atau kayak, pikunnya sendiri ini, Dok, itu apa sih? Ya, kalau untuk efeknya ya, kalau efeknya karena memang dia ADL-nya terganggu, dia jadi depend banget, jadi harus ada caregiver-nya Mhm mhm. untuk melakukan, menjalani kehidupan sehari-hari itu tidak bisa. Jadi memang mengandalkan caregiver atau bantuan dari orang lain. Nah, ini tugas Oke. berat dari caregiver demensia Mhm itu memang mhm. harus diperhatikan ya, karena rentan terhadap stresor juga karena merawat pasien yang udah berumur, tetapi dia Iya. nggak bisa melakukan kegiatan sehari-harinya, jadi cukup berat, Mhm. seperti itu. Depend Oke. sekali. Iya iya. Oke, berarti kayak, mungkin contohnya kayak, "Aduh lupa ternyata aku pernah kenalan sama kamu," terus ghosting gitu pernah ya, Dok, ya? Ya, Oke, habis ini Solo sekali. Lovers ya masih ngobrol barengan sama Dokter Ira, dan tentunya buat kamu yang pengen, tanya-tanya juga, kenapa sih alasan doi, ghosting, apakah doi demensia? Nah, boleh banget ditanya Solo Lovers ya di 0816675010. Alright, masih di Indo banget Solo Lovers ya barengan sama Dokter Ira, nih hujan Solo Lovers ya di Jalan Menteri Supeno. Di rumah kamu gimana Solo Lovers atau mungkin kantor kamu? Dan sekarang masih stay? Halo dokter? Ya, halo Soul Lovers. Oke. Oke, dokter, kalau Raisa mau tanya juga nih, bedanya Dok, penyakit demensia ini sama short memory loss, itu apa bedanya sih, Dok? Ya, kalau untuk penyakit demensia ini sifatnya progresif ya, jadi tidak Mhm, bisa disembuhkan sebetulnya, karena oke. memang akan berkembang menjadi lebih berat seiring dengan berjalannya waktu, kecuali kita memberikan terapi yang tepat. Nah, perkembangannya ini bisa sedikit diperlambat, tapi memang tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau short memory loss tadi kan sifatnya sebetulnya intermittent, jadi dia Mhm. sifatnya lebih ke reversible, tergantung dari penyebabnya. Tapi pada umumnya biasanya reversible, bisa kembali seperti itu. Oke, bisa kembali gitu ya, Dok, ya. Alright. Terus nih, Dok, gimana caranya biar, terhindar dari penyakit demensia sendiri ini, Dok? Ya kalau faktor resikonya tergantung dari faktor resikonya tadi ya, kalau Mhm. memang karena akibat genetik ya kita tidak bisa menghindari karena kan memang sudah Oke. tapi kalau untuk yang lain-lain seperti faktor resiko vaskuler sebetulnya kita bisa kontrol nih kalau misalkan solo lovers ada yang punya hipertensi atau mungkin dislipidemi seperti kolesterolnya yang tinggi, seperti itu kan pola hidupnya bisa diperbaiki sejak dini. Jadi Oke. menerapkan pola hidup sehat, kemudian olahraga, mendengarkan musik pun juga bisa loh jadi terapi yang Oh, sifatnya oke. ya atau non Mhm. medikamentosa, non obat gitu maksudnya. Jadi bisa untuk terapi demensia juga dan kalau untuk, mempertahankan fungsi memori juga bagus. Oke, berarti, salah satunya mendengarkan musik ya, tuh Solo Lovers ya. Berarti kamu harus dengerin, kalau Raisa siaran gitu harus dengerin Solo Radio, Solo Lovers ya, jadi biar nggak, apa namanya, demensia gitu ya. Tapi Dok, apakah demensia ini tuh, bisa diobatikah mungkin? Bisa dijelaskan? Ya, kalau pengobatannya tetap ada ya, tetapi Mhm. memang dia tidak menyembuhkan sifatnya, hanya untuk Oke. progresivitasnya saja. Nah, untuk pengobatannya sendiri ada 2, bisa Mhm. dengan farmakologis dan non farmakologis. Maksudnya bisa dengan obat dan disertai dengan pengobatan yang
tidak dengan obat. Kalau yang dengan obat nanti diberikan dari dokter spesialisnya. Jadi diberikan obat-obatan tergantung dari derajat demensianya itu sendiri. Dan juga faktor resiko yang diderita oleh pasien. Misalkan dia ada hipertensinya ya tetap harus dikontrol untuk tensi tingginya. Misalkan ada stroke-nya ya dikontrol untuk stroke-nya. Kalau untuk tata laksana yang sifatnya bukan dari obat, ada banyak sebetulnya latihannya. Seperti mengisi teka-teki itu juga bagus loh. Kalau solo lovers ada yang hobinya Oke, di ya. teka-teki silang nih, ya itu bagus TTS itu untuk ya, Dok, ya berarti ya? mempertahankan. Ya betul, ya. Oke, Salah berarti satunya kayak juga TTS dengan itu tadi iya salah terapi satunya musik, itu. itu juga bisa. Oke, terus nih Dok, apakah penderita demensia itu tuh rata-ratanya hanya di usia rentan mungkin 50 ke atas kah? Atau mungkin dininya tuh juga kisarannya berapa sih Dok gitu Ya, untuk umur tadi penderita? dibedakan menjadi dua, sebetulnya ada yang early Mhm, onset dan late onset ya. Kalau yang mhm. memang beresiko untuk demensia itu lebih dari 60 tahun, itu lebih beresiko 3 kali lipat. Tapi yang di bawah 60 tahun itu biasanya yang early onset disebabkan karena adanya kelainan genetik tadi seperti presenil, HPP, dan APO itu bisa menyebabkan munculnya demensia yang early onset, seperti itu. Oke, early onset gitu ya. Terus Dok, ini mungkin pertanyaannya, mungkin kalau misal lupa sama mantan, terus juga kalau lupa ngutang tuh juga termasuk demensia nggak Dok? Itu sepertinya lupa yang disengaja ya solo lovers ya. Jadi Oke, sebetulnya heeh, langkah paling mudah untuk membedakan apakah lupa ini normal atau tidak, karena iya. poin yang disampaikan sebetulnya kan itu ya, apakah lupa yang dialami solo lovers ini normal nggak ya? Karena kan kadang kita lupa naruh kunci mobil di Iya, mana nih, gitu-gitu, tadi heeh. nah itu, oh jangan-jangan saya demensia nih, begitu. Nah, yang ingin ditekankan di sini, kalau Mhm. lupa yang normal, sifatnya normal itu biasanya orangnya itu sendiri tuh sadar kalau dia lupa, dan nanti beberapa saat kemudian akan ada fasenya dia akan kembali ingat, "Oh iya tadi dompetnya di sana ya, tadi naruhnya," seperti itu. Nah, kalau yang lupa yang sifatnya tidak normal itu yang menyadari bukan orangnya itu sendiri, tapi orang di sekitarnya, bisa dari keluarga atau rekan kerjanya. Jadi si orang ini tuh merasa dia sebetulnya baik-baik saja, "Saya tuh nggak Mmm. pelupa kok," seperti itu. Kalau yang tidak normal, tapi kalau yang normal itu justru malah dia sadar memang kalau, "Ini saya lupa ya naruh kunci." Oh, iya 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 Masih iya. mungkin normal meskipun masih harus dibutuhkan pemeriksaan untuk memastikan, tapi untuk Mhm mhm. membedakannya paling mudah seperti itu. Seperti itu paling mudah. Oh, oke. Berarti kalau misal orang yang malah beneran lupa tuh malah nggak sadar kalau dia lupa kayak, "Enggak kok, aku inget," gitu ya, Dok, ya berarti ya? Iya, Oh, jadi oke dia oke tidak oke sadar oke. baik-baik saja. Oh, berarti kalau misal orang yang pura-pura lupa tuh malah yang sebenarnya malah yang tidak dikatakan demensia gitu ya, Dok, ya? Betul. Oke, masih ada satu segmen lagi Solo Lovers ya, dan boleh tanya-tanya juga di WhatsApp di 0816675501. 929 FM Soul Radio, your famous motivational station in the city Solo Lovers. Ya, masih barengan sama Dokter Ira dan Raisa di Ido banget, masih ngobrolin soal demensia, yaitu penyakit pikun juga. Tadi udah disinggung dokter seperti apa faktornya, terus lupa mantan dan utang itu tuh termasuk demensia atau tidak, bahkan usia-usianya juga. Nah, ini Dok, kalau demensia kan lupa, itu tuh, sempat relate juga nggak sih Dok, kayak susah mengingat gitu ya, tadi tuh sudah disinggung juga, gimana-gimananya dan ternyata kalau misal orang yang ngaku-ngaku lupa gitu, itu tuh malah sebenarnya nggak lupa selalu lovers ya, Ya, masih inget tapi kayak, nggak minat gitu ya Dok ya. betul Misal, sekali. malah orang yang kayak, "Aku tuh inget yo, aku tuh nggak lupa." Nah itu malah yang ternyata beneran lupa gitu ya Dok ya. Betul. Oke, Dok Ira, kalau, terus ini harus berobat ke mana sih Dok kalau misal, saudara-saudara dari Solo Lovers atau bahkan, teman-teman Raisa nih Dok ya, yang sakit, demensia ini dia bisa berobat di Solonya tuh di mana Dok? Ya, jadi kalau untuk tata laksana demensia itu memang sudah harus ranahnya spesialis ya, nanti bisa dirujuk ke spesialis saraf, terutama di neurobehavioral. Oke. Dokter saraf sendiri pun ada sub-subnya. Nah, yang untuk demensia ini subnya sub neurobehavior. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena
untuk diagnosisnya sendiri tidak simpel ya, tidak segampang, "Oh ini gampang lupa nih, ya udah masuk demensia," kayak gitu. Pemeriksaannya cukup lama, satu pasien mungkin bisa hampir 1 jaman tergantung lancar atau tidaknya ya. Jadi memang untuk penegakan diagnosisnya cukup panjang dan dilakukannya oleh Oh, oke yang oke oke. konsultan neurobehavior, seperti itu. Tapi Oke, kalau untuk berarti heeh? screening awal saja di spesialis saraf biasa pun enggak masalah, tapi untuk penegakan diagnosis dan tata laksana lebih lanjut biasanya nanti dilakukan oleh dokter spesialis saraf yang subkonsultannya neurobehavior, seperti itu. Oke, berarti awalnya harus ke dokter syaraf dulu ya, Dok, ya berarti ya? Ya, betul sekali. Nanti akan di-screening awal ketika memang hasil screening awal nanti ada tes MMSE sama Mokaina tuh yang paling gampang. Sama ada tes AD8 yang untuk keluarga terdekatnya. Nah, nanti kalau dari situ memang hasilnya itu mengarah ke gangguan fungsi kognitif, pasti akan dirujuk ke spesialis saraf yang sub neurobehavior tadi, yang subkonsultannya neurobehavior. Jadi akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultannya. Kalau memang sudah tegak, nanti perlu tambahan obat atau tidak, nanti akan ditentukan oleh konsultannya, seperti itu. Oke, dan terakhir nih, Dok, kalau pesan buat solo lovers atau mungkin saudara-saudara di solo lovers juga, biar gak gampang lupa, Dok, itu gimana? Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya, yang bisa kita lakukan itu menerapkan pola hidup sehat ya. Untuk pola makannya, kemudian olahraga dan aktivitas fisik itu juga penting sekali. Jadi kalau hanya tidur-tiduran seringnya gitu kan, nanti jadinya kurang produktif ya. Jadi harus menerapkan pola hidup sehat pada prinsipnya. Terus yang tadi hobi TTS itu bagus. Hobi TTS mendengarkan musik itu juga bagus untuk ini fungsi kognitifnya. Seperti itu. Oke, berarti kayak fungsi, apa ya, Dok, kerja otak tuh juga lebih meningkat juga Ya, gitu ya, Dok, ya, untuk syaraf-syarafnya. betul kan ya. Oke, Dok, ini terakhir, Dok, TTS. mungkin iya, menghadapi teman yang suka lupa tuh enaknya ditampar atau gimana, Dok? Atau kita tumpahin mie kuah di mukanya gitu atau gimana, Dok? Kadang beberapa nih stroll lovers atau mungkin Raisa kan juga kadang lupaan mulu. Nah itu, Dok, gimana, Dok, sarannya? Lupa kalau lupanya itu sebetulnya dia sadar kan sebetulnya masih lupa yang normal ya, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Itu masih lupa yang fisiologis namanya atau lupa yang Iya. normal. Kan penyakit, jadi ya ini aja buat seru-seruan aja kalau itu. Kalau yang demensia soalnya memang tadi yang sudah seperti disampaikan di awal karena memang orangnya sendiri tuh tidak sadar kalau dirinya tuh pelupa sebetulnya. Nah, Pelupa itu gitu ya? yang harus diwaspadai malah itu. Malah itu ya, oke. Terima kasih Betul. Dokter Ira udah ngobrol-ngobrol barengan sama Raisa nih, Indo banget. Terima kasih ilmunya dan terima kasih juga dan Solo Lovers, thank you so much udah dengerin, Raisa dan ini masih ada 1 jam di Indo banget, so stay tune. Dokter terima kasih. Kasih. Iya, Sudah ya sama-sama berarti Dokter. ya? Sudah, iya. Ya, sukses. Terima kasih. Iya, Sehat. amin. Terima kasih Dokter, sehat. Bye-bye.